Film ini menceritakan tentang seseorang yang meninggal di masa pandemi, dan kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan suasana berduka di rumah Ilham. Ini orangnya. Ilham mempunyai saudara perempuan yang sudah meninggal yang bernama Indri, dan di sini ada para tetangga atau ibu-ibu yang sedang bergosip tentang kematian si Indri. Mereka bertanya-tanya apakah si Indri meninggal karena penyakit COVID. Dan di sini Mas Ilham menjelaskan bahwa saudara perempuannya atau kakak perempuannya tidak meninggal karena COVID, melainkan Indri meninggal karena TBC. Kemudian mereka juga bertanya kenapa jenazah Mbak Indri tidak dikebumikan dengan segera, dan di sini Mas Ilham mengatakan kepada kedua ibu-ibu ini bahwa keluarganya sedang menunggu kedatangan ayah tercinta mereka. Jadi mereka akan menguburkan jenazah Indri setelah ayah mereka pulang. Dan di sini kedua ibu-ibu ini akhirnya menyarankan bahwa untuk segera memakamkan jenazah Mbak Indri, karena kalau sampai menginap di dalam rumah, kata orang-orang sekitar itu pamali. Oh iya, ada baiknya sih mayatnya Indri segera dikuburin. Pamali loh, kalau nggak segera dikuburin. Yang sabar Bu, Indri udah tenang di sana. Sementara itu suasana di dalam rumah sedang berkabung. Ibu Mas Ilham sedang menangisi jenazah Mbak Indri sambil ditemani oleh warga sekitar. Namun karena hari juga sudah mulai malam, akhirnya para warga berpamitan untuk pulang satu persatu dan meninggalkan Ibu Mas Ilham sendirian menjaga jenazah Mbak Indri. Di satu sisi Mas Ilham yang sudah mulai merasa mengantuk, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan tidur sebentar sembari menunggu kepulangan ayah tercinta. Tetapi karena Ilham masih merasa kehilangan atas meninggalnya kakak tercinta, dia pun merasa tidurnya tidak nyenyak dan masih terbayang-bayang atas gosip yang dilontarkan tetangga tersebut. Ya Ilham, berduka ya Ilham, berduka ya Ilham. Pada akhirnya Ilham pun terbangun dan dia menoleh ke arah jam dinding yang ada di kamarnya, dan saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi dan ayah Mas Ilham masih juga belum pulang. Sayup-sayup masih terdengar suara ibu Mas Ilham yang sedang mengaji di ruang tamu. Akhirnya Mas Ilham pun memutuskan untuk mengecek keluar kamar. Dan benar saja, Mas Ilham melihat ibunya yang masih mengaji duduk di samping jenazah kakaknya. Di situ Ilham mengatakan kepada ibunya, "Ibu masih belum tidur, ibu tidur saja, biar Ilham yang menjaga jenazah Kak Indri." Jadi di sini intinya Ilham meminta untuk bergantian menjaga jenazah kakaknya. Karena dirasa juga sudah mulai sepi, Ilham pun keluar rumah dan menutup gerbang rumah yang ternyata masih terbuka. Dan di sini sayup-sayup masih terdengar suara ibu Mas Ilham yang sedang mengaji, yang mungkin memang masih belum mau tidur dan ingin lebih lama lagi menjaga jenazah anaknya. Kemudian Ilham pun juga merasa mulai lapar. Akhirnya dia memutuskan untuk memesan makanan secara online. Tetapi sayangnya di sini mereka mengatakan karena pandemi, toko mereka atau tempat Mas Ilham memesan makanan sudah tutup dan hanya buka di jam-jam tertentu saja.
Akhirnya Ilham pun memutuskan untuk memasak mie instan saja. Sembari menunggu mie instan yang dimasaknya matang, Ilham mendengar ada suara seseorang yang mirip kakaknya memanggil-manggil namanya. Ilham pun mengira itu mungkin suara ibunya. Akhirnya Ilham pun memutuskan untuk mengecek dari mana asal suara tersebut. Di sini Ilham melihat ibunya sudah tertidur, berarti yang memanggil-manggilnya tadi bukanlah ibunya. Dan sekarang dia sudah mulai merasakan merinding. Tanpa disadari, ada sosok putih yang telah memandangi Ilham dari belakang. Ilham pun mengecek mie instan yang dia masak, yang ternyata sekarang mie instannya sudah matang. Di sini Ilham masih belum sadar kalau sosok putih itu masih mengikutinya. Di sini perasaan Ilham bercampur aduk, merasa takut sekaligus merinding. Karena itu Ilham tidak fokus dan akhirnya minyak tumpah. Bodo amat lah, belum 5 menit. Karena lapar, Ilham pun tetap memakan mie instannya dengan lahap. Dan setelah kenyang memakan mie instannya, Ilham pun tertidur. Kemudian Mas Ilham pun bermimpi. Di dalam mimpinya dia berjalan ke arah ruang tamu yang ternyata masih banyak tetangga yang sedang duduk di samping jenazah kakaknya. Ilham pun merasa heran karena seingatnya rumahnya tadi sudah sepi dan Ilham pun juga sudah menutup gerbang rumahnya. Dan kemudian sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Simak videonya baik-baik. Ternyata Ilham sedari tadi memang sudah tertidur di samping ibunya. Dan adegan masak mie yang kita lihat tadi ternyata itu semua juga adalah mimpi. Di sini Ilham mulai menyadari bahwa kakaknya ingin menyampaikan pesan kepadanya. Kakaknya ingin segera dikuburkan tanpa harus berlama-lama menunggu kedatangan ayahnya pulang. Karena sosok putih yang dia lihat di dalam mimpi itu ternyata adalah kakaknya sendiri. Bu, Tete bisa dimakamin sekarang nggak? Takutnya keburu malam. Dan film pun berakhir. Ya, itu tadi adalah alur cerita dari film yang berjudul Berpulang. Semoga kalian semua bisa mengerti dengan alur cerita yang aku bawakan. Aku Andri Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.